baru habis ini lupas sore-sore Di yang mana? dekat kos. Di sub kos di samping kan, yang kalau kau tahu tuh ada ini Raba tuh, yang Hah? trek lurus terus tuh, dekat Oh, sawah tuh. di Yang tembus Istiper benar. Kok lari di situ? lari di situ Saya saja. juga pulang lari tadi nih dari bawah. Saya juga sadar lah kunci kita nyari betul lah. Saya kami lari di bawah nih Tamboyo. Tidak tahu Oh, Tamboyo ini anak-anak bisa lari di situ. saya biasa dengar yang pernah coba di situ. Sekali-sekali situ saya Nanti konco kontak saya. aman leh. Gimana? Ada perlu? Tani semua berapa hari nih, kayak macam beban dari Hah? saya butuh pendapat konco lah, bagaimana Ya, berkaitan Saya jadi tidak enak. jam gitu nih. Ini lumayan sedih lah. Tidak mau kemana lah? Mau kemana? Ini nih Eh, berkaitan, oke. Ini nih berkaitan dengan orang tua dengan anak. Heeh. Ini kan berdasarkan keresahan pribadi tuh. Mm-mm. Mungkin ada beberapa konco-konco kita di sana Iya. juga merasakan hal yang sama. Eh. Ini bisa jadi bahan pembelajaran juga mungkin. Heeh. Nah, yang pertama tuh, orang tua itu tuh kasih pressure ke kita, kasih tekanan itu terlalu banyak. Contohnya saja tuh kayak kita tuh dengan uang kuliah yang terlalu mahal itu dengan Heeh. kan uang kuliah kita kalau swasta kan lumayan juga tuh. Bukan lumayan lagi kalau kita di sana tuh. Terhitung besar lah. Iya, luas sekali tuh. Heeh. Nah, mereka tuh menuntut kita tuh supaya, harus begini, IPK harus tinggi, Heeh. terus nilai harus A semua, Iya, harus benar. selesai. Benar. Tapi yang mereka tidak tahu tuh prosesnya kita lah selama dalam kuliah tuh. Kan banyak nih jurusan nih. Ada yang jurusan Betul. teknik, Heeh. yang biasa. Itu kan regulasi tiap jurusan kan beda. Masing-masing kebutuhan Nah. setiap jurusan itu kan beda, fasilitas. Nah, Nah, itu juga tuh yang pengalamannya saya juga kemarin tuh, kalau Kocos cerita begini kan, saya punya jiwa-jiwa naluri-naluri saya masih kuliah dulu tuh keluar lagi tuh. iya, Lim. Maksudnya kita bagaimana? bisa sharing-sharing ya. Nah, supaya tidak. orang tua kita yang di sana Iya. juga bisa paham bahwa kalau anak kuliah di sini tuh yang mereka alami itu begitu. Ada Benar. gambaran lah. Iya, benar sekali. Kalau menurut pendapatnya saya, ini dari pengalamannya saya, untuk beberapa om, tante yang mau ke sekolah anak-anak di luar kampung, Perantauan lah, ya jauh. mau kasih rantau anak-anak, mau kasih mandiri, tolong jangan terlalu banyak tekanan, pressure. Karena psikologi anak itu tuh pasti akan terganggu. Memang orang tua pasti akan ajak diskusi Iya. dan dia punya anak tuh bagaimana yang baik buruknya toh. Cuman kalau menurut saya pasti harus ada batasannya. Benar. Karena itu adalah hak dan kewajiban dari orang tua. Kalau menurut saya macam begitu Tahu? Iya. Kalau menurut teman-teman mungkin ada yang beda pendapat. Kalau macam ada teman-teman yang bikin beda pendapat, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar keresahan semuanya. Supaya ini kita bisa sharing-sharing lagi tuh. Nah, benar, betul sekali. Benar. Supaya beberapa om tante mereka orang tua lah yang mau menyekolahkan anak di perantauan yang jauh tuh, mereka tuh tidak terlalu beri tekanan ke anak. Kalau menurut saya tuh teman-teman konco orang tua tuh kalau di umur kita yang sudah masuk perkuliahan itu kan kita punya pola pikir sendiri. Nah, kami tuh tidak terlalu butuh kalian nasihat, tapi kami lebih butuh kalian tuh support. Benar, kasih dukungan. betul sekali. Kalau nasihat begini, analoginya kita kan sudah bisa berpikir sendiri sebenarnya. Iya. Mereka sudah mempercayai kita keluar dari mereka punya ranah. Harusnya mengatur itu tuh sudah sedikit berkurang menurut saya. Kalau mengarahkan itu yang lebih penting. Mengarahkan ke arah yang lebih baik, tapi tidak mengatur. Benar. Karena kita juga tuh sudah punya jalur sendiri sebenarnya. Iya. Hanya cuma dipoles karena mereka hidup lebih lama dari kita. Supaya jalan yang kita sudah rancang itu tuh yang rusak-rusak itu mereka lah yang kasih poles Secara tidak langsung kita maksud itu begitu. Iya. Karena kalau omong soal ekonomi, banyak faktor yang terlibat di dalam itu Ya. Untuk anak-anak kuliah yang di luar yang masuk dalam Pulau Jawa, terutama kita saudara-saudara yang dari sana itu banyak sekali masalah. Faktor yang pertama itu sudah malas kuliah. Benar, malas kuliah karena tidak ditunjang dengan fasilitas. Benar. Sebenarnya itu tidak ditunjang dengan fasilitas. Terus yang kedua, teman-teman kita, saudara-saudara kita itu masih banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di sini. Banyak sekali berita-berita yang beredar. Contoh kecil di sini di Jogja nih, itu banyak sekali dari kasus itu kan sudah banyak sekali itu. Ya, semoga itu menjadi pelajaran buat untuk kita semua yang hidup di perantauan
apalagi anak kuliah. Iya, Bukan benar. anak kuliah juga mungkin yang kerja, Iya, orang tua super percaya jalan jauh. benar. Itu salah satu faktor juga untuk mereka orang tua untuk pertimbangkan sebenarnya. Kalau ada masalah-masalah seperti itu tuh sebuah refleksi lah menurut saya untuk orang tua macam Iya, kenapa ya saya punya anak bisa sampai seperti itu. benar. Ini untuk om dan tante semua, kami sebenarnya tuh anak-anak tuh sebenarnya tuh hanya butuh arahan dari om dan tante. Bukan berarti kami tidak mau diatur, bukan. Kami hanya membutuh arahan karena om dan tante sudah pasti lebih punya pengalaman lebih banyak daripada kami. Iya, Om dan tante, bapak mama semua. benar. Ya karena kita sudah berani di Jawa ya, kita sudah bisa wajib untuk bisa bertahan hidup. Tapi kalau kita masih di style, bisa diatur, setengah mati. Karena kalau kalau om tante mereka macam 100% atur nih. Oh, kau harus begini, begini, begini. Nanti suatu saat ketika mereka om tante tidak ada, kami itu bisa berdiri sendiri. Benar, itu Kebergantungannya itu masih ada. benar sekali. Bagaimana kita untuk menumbuhkan jiwa-jiwa kita untuk mandiri itu tuh Iya, kita kaget nanti bisa dibilang. benar. Bisa dibilang tuh kita kaget, terus kita macam stres. Di situ kita punya psikologi, kita punya mindset mulai kita atur dari awal karena wih saya tidak ada siapa nih. Saya bagaimana ya, saya punya orang tua tidak ada ya, contoh ya amit-amit ya, macam kalau macam tidak jauh lah, tidak lari jauh lah ya, teman macam Iya, ini tante mama kan sudah jalan benar. tahun kemarin jadi ya sebuah pembelajaran lah untuk teman-teman yang masih lengkap macam saya juga Benar. tuh. Saya juga perlu belajar dari konco. Kalau konco punya hidup memang sudah seperti itu ya saya belajar banyak belajar lah ya begitu. Ya sudah anak-anak di kita juga kita yang di sini juga kita juga memang harus perlu mengerti. Iya, Selain bukan selamanya kita orang lari ke orang tua Ah, ah. semua, tapi untuk kita pribadi yang kuliah jauh juga itu Benar harus sekali. Jadi punya untuk teman-teman hidup semua ini. yang ada di sana, om dan tante semua tuh kasih arahan yang lebih bagus sekali, arahan yang sangat-sangat masuklah di anak-anak zaman sekarang tuh. Jadi sehingga orang tua tuh selalu mereka senang tuh, Iya. senang dengan berita-berita yang bagus dari sini. Hmm. Anak macam ikut kompetisi ini itu kan salah satu faktor yang mendukung tuh dari ekonomi tuh. Benar. Terus untuk beberapa ya tidak semua lah orang tua dari kita dari teman-teman punya orang tua mereka om tante tuh yang punya pemikiran dengan anaknya itu sama. Jadi diskusi itu sangat penting antara orang tua dan anak. Benar. Dan dalam bangun diskusi itu apalagi kami Jawa kalau macam kami ada pendapat yang salah atau kalian punya pemikiran yang salah, kalian jangan langsung macam marah bilang, "Oh, ini tidak begini," langsung marah dan gitu. Benar. Mungkin pada saat kami PC atau telepon dengan kalian tuh Benar. kami tidak langsung menunjukkan ekspresi kami yang sedih atau kami pokoknya yang tidak enak lah. Tapi secara tidak langsung nanti di kos tiba-tiba mulai sudah itu pikiran sendiri. Ingat. Nah, itu apalagi teman-teman nanti sudah terganggu ke banyak hal sudah. benar Mulai di kuliah di kelas mulai, kemarin ada ini bak salah bahasa dengan ini bak mama begini. tidak semangat su jadinya. Tidak semangat su. Nah, itu sudah banyak faktor kalau kuliah tuh. Benar sekali. Tapi itu sekonco. Mau bagaimanapun juga kita tetap melanjutkan kita punya kehidupan di sini. Kita cari-cari relasi semakin Iya. banyak. Karena mau bagaimana juga kita sejauh apapun kita dari tempat tinggal di kita, namanya kita sama-sama dari sana, dari timur ya pasti semuanya bersaudara tuh. Macam contohnya Sadar Manggarai, teman dari ini Nagekeo. Kita karena satu dialek, satu daerah tuh, makanya kita saling support, saling dukung. Iya. Terus ini nih yang banyak sekali kita punya bapak mama yang kasih kuliah mereka pun anak-anak tuh mereka tuh menganggap bahwa kuliah itu seperti waktu SMA. Hai, sabar. Yang maksudnya kuliah waktu SMA itu yang bagaimana? Dia punya regulasi di dalam tuh. Heeh. Macam di SMA kan kita kuliah di SMA kita datang pergi sekolah jam 7 sampai jam 1 berarti begitu terus. Dalam selama 1 minggu. Tapi kuliah ini tidak begitu. Iya. Kadang-kadang ada beberapa orang tua tuh kaget, kenapa kau di kos? Saya paham. Iya. Kan kita Jadi- waktu kuliah kan beda-beda. Jadi yang mereka maksud tuh kita macam punya jadwal tetap tuh ya. Mereka tidak tahu kalau ada beberapa dosen itu yang bisa
cancel seenak sesuka hati mereka. Iya. Oh Itu iya tuh. iya. Benar-benar, tapi itu harus bangun komunikasi yang lebih dekat Iya. lagi dari orang tua. Untuk teman-teman kalau besok kuliah tuh usahakan jelaskan pelan-pelan ke orang tua kita supaya Jelaskan. itu mereka bisa paham. Benar, karena bahasa yang kita keluarkan tuh belum tentu enak di mereka betul. Iya. Begitu juga dengan mereka. Menurut mereka tuh ini kewajiban kami untuk omong kamu sebagai anak. Tapi menurut kita tidak bisa begitu macam terlalu atur-atur tuh ya. Jadi kayak ada yang, hei kamu nih, contoh saya ini, kau makan jangan terlalu banyak, makan kau barbar besar begitu tuh. Hei, saya emosi sekali itu pengaruh orang tua. Benar lah. Saya tidak habis pikir tuh, mereka macam rasa macam semuanya aman sedih rantau tuh. Iya. Tapi ada beberapa hal tuh yang kita secara tidak langsung tuh kita tutupi ya dari mereka tuh. Ada beberapa hal juga tuh anak-anak di perantauan tuh tidak semuanya yang kami kasih tahu di bapak mama tuh semuanya tuh kami kasih tahu, tidak. Ada beberapa hal tuh yang maksudnya semua yang terjadi di sini tidak semuanya kita kasih tahu. Iya, begitu. Iya. Hanya begitu. Tidak, memang karena kita juga tuh memikirkan tentang kesehatannya mereka. Kalau menurut saya ya, dari pengalamannya saya, mungkin teman-teman juga ada yang sama berpikir macam saya. Karena kita itu tuh pasti akan merasa kita punya orang tua tuh setiap kali video call tuh mungkin muka berubah, sudah semakin tua, rambut sudah ada yang putih-putih. Jadi kita macam rasa, kayaknya belum saatnya nih saya mau kasih tahu ke mereka. Benar. Apalagi macam permasalahan kecil lah. Tidak makan siang juga tidak apa-apa maksudnya. Memang benar tidak makan siang. Tapi kan menurut orang tua itu kan itu hal yang tidak baik toh. Iya. Jadi kita tuh macam tahan. Mereka tidak perlu tahu ya macam begini. Kita lihat. Ekonomi di NTT. Benar. Itu juga. Saya ini kok sangat-sangat apresiasi dengan pemerintah kemarin itu yang bikin satu program beasiswa KIP kuliah, dan saya tuh menurut saya salah satu penerima beasiswa KIP masalahnya. Oh iya. Nah, kakak minum dulu. Lebar. Ini basah. Ini salah satu beasiswa yang menurut saya sangat-sangat menunjang anak-anak kita dari sana, karena mayoritas kita di sana kan petani itu. Iya. Mayoritas ya. Tapi ini konco Saju baru tahu konco ada dapat itu, maksudnya konco bisa cerita sedikit bisa dapat itu bagaimana? Oh iya, jadi kemarin itu saya tuh sebenarnya tidak ada planning untuk mau kuliah. Nah, karena beberapa faktor juga, karena saya cuma berpikir namanya kita di timur ya. Ya. Jadi PNS dan jadi tentara itu sudah menjadi hal wajib di dalam keluarga. Itu yang menurut mereka yang sukses gitu tuh. Benar. Jadi saya itu tuh ditanamkan pikirannya saya itu hanya urus jadi abdi negara. Jadi selama dari saya kelas 6 SD itu saya tidak rokok. Saya tidak rokok sampai saya SMA tamat, saya tidak rokok. Setelah saya lanjut kuliah, itu saya ketemu dan setelah saya kelas 3 SMA, saya ketemu dengan Maitua toh. Nah, terus Maitua bilang kalau bagaimana diskusi, saya juga diskusi dengan orang tua dan bapak mama. Bagaimana kalau memang ada satu nih beasiswa, namanya beasiswa KIP. Kartu Indonesia Pintar. Itu programnya kita punya presiden yang kemarin nih. Oh benar. Masih bertahan sampai sekarang. Dan saya akui itu program sangat-sangat menjamin untuk mahasiswa di sini, karena besar sekali untuk dia punya living cost-nya, cost dengan segala kebutuhan orang tua, SPP semua dibayar, terus kita punya kebutuhan di kos itu semua ditanggung semua oleh pemerintah. Ditanggung semua oleh pemerintah. Jadi syaratnya cukup mudah. Kita hanya perlu foto kita punya rumah, tampak depan, kamar. Nah, lokasi-lokasi di sekitar kita punya rumah itu yang kita sertakan di dalam persyaratannya. Setelah itu luas tanah. Apa yang kalau kita bayar pajak bumi bangunan. Pajak bumi bangunan itu yang kita sertakan di dalam persyaratan itu. Tapi setelah konco terima itu kan pasti ada kewajiban tuh. Ya, sebagai terima itu bagaimana pas konco kuliah? Yang pastinya itu tuh mereka sebenarnya itu bukan kewajiban sih. Bagaimana kita untuk didorong untuk lebih giat untuk belajar. Bagaimana kita punya motivasi dari mereka kita menjawab
Itu motivasi dari mereka bagaimana kita harus terus bertahan di posisi yang sama dengan nilai yang bagus. Karena kalau kita tidak nilai bagus, uang kita tidak terima. Iya. Jadi kan secara tidak langsung mereka mendorong kita tuh. Iya, supaya bisa berusaha. Hanya kan tetap tuh akhir bulan pasti harus rokok dulu ketengan. Nice. Rokok perbatang. Wajib ya. Awal bulan itu pasti itu 1 bungkus. Iya. 1 bungkus, habis itu mulai pertengahan bulan mulai turun setengah. Pelan-pelan turun. Pelan-pelan turun. Seperempat hilang. Tapi tidak apa-apa lah. Itu pelajaran buat adik-adik semua yang barusan tamat SMA. Tolong cari beasiswa yang namanya Kartu Indonesia Pintar. Tapi begini Konco, ini pengalaman saya nih. Dari mengerti saya tuh orang tua nih. Lebih khusus bapak. Kadang kalau kita kasih tahu bilang, oh ini ada beasiswa, bilang bidik misi begini-begini tuh, kadang mereka bilang tuh, itu penipuan, kau jangan ikut gitu. Itu tergantung dari teman-teman saya cara menjelaskan. Benar. Yang paling penting itu tuh kita sudah cari tahu duluan. Bisa belajar dari pengalaman ya. Kita cari tahu duluan, kita urus sebisa mungkin yang masih dalam ranahnya kita. Setelah itu yang berikut, kalau sudah berhasil, baru kita sampaikan ke orang tua. Karena kita baru mau berencana, pasti mereka sudah ragu. Karena masih banyak beasiswa-beasiswa itu yang menggantungkan. Kayak baru masuk semester 1, semester 2, pasti sudah diterima lagi. Orang tua kan kaget pastinya. Nah, adanya beasiswa ini menjanjikan orang tua dari awal masuk sampai kau wisuda. Sampai wisuda, dari awal masuk sampai wisuda. Benar sekali. Contohnya saya, uang transport saya dari Belengga sampai Ende Jogja, semua ditanggung oleh pemerintah. Diganti. Tapi itu aturan-aturan itu di tahun saya ya, di tahun 2021. Kan ada aturan-aturan yang terbaru lagi karena presiden kita juga kan sudah ganti. Benar. Itu tugasnya teman-teman lah cari tahu lagi. Benar, betul sekali. Jadi untuk teman-teman yang masih cari bingung mau kuliah tapi dengan orang tua yang petani, orang tua yang nelayan, jangan pernah patah semangat karena masih banyak beasiswa-beasiswa yang menanti adik-adik sekalian. Ya, intinya jangan diam dan putus asa. Harus banyak cari tahu. Karena gunanya handphone sekarang itu kan terlalu gampang. Iya toh. Kita juga masih dapat tuh. Bukannya macam kita buka KI yang selewat macam harus cari di koran. Macam harus ditanya di keluarga yang pegawai-pegawai. Sekarang kan anak petani juga sudah bisa pegang handphone tuh. Itu menjadi suatu hal yang wajib ada handphone di dalam rumah tangga. Makanya itu kita manfaatkan teknologi tadi tuh. Kita manfaatkan teknologi. Kita cari tahu persyaratan-persyaratannya, kita daftar, pilih kampus yang sesuai dengan keinginan anak sendiri. Benar. Jangan kuliah tuh karena paksaan, tuntutan. Nanti itu pasti teman-teman kuliah tuh malas-malas. Iya. Kayak dari kita pribadi itu, saya tidak suka ini, buat apa? Benar. Mereka yang suruh, yang penting intinya selesai. Dan segala kesalahan pasti kita selalu lempar ke orang lain. Iya. Karena bukan kita punya mau. Benar toh? Karena untuk orang-orang tua juga harus bisa mendengarkan menurut saya. Karena kalau yang kuliah itu sebenarnya bukan mereka. Iya. Pekerjaan itu tidak pernah menjamin kalau dia jurusan ini, contohnya saya, jurusan administrasi. Saya tidak pernah masuk di. Memang ada peluang, tapi belum tentu jalan yang Tuhan berikan ke kita itu memang harus kau di situ. Iya. Kalau Tuhan bilang, kau di situ sah. Kau di situ Tuhan mengatur kita, sudah ada jalan sendiri, sudah. Kita angkat tangan, sudah bisa lawan. Itulah mengapa ini mungkin kami kasih masukan ya untuk beberapa om-om, tante mereka sebagai orang tua tuh jangan dengar dari orang lain. Lebih baik dengar dari pendapat anak. Betul sekali. Karena kebanyakan orang tua kita tuh lebih terpengaruh dari informasi orang. Selalu butuh validasi dari orang ketiga. Benar. Yang kita kasih tahu yang sebenarnya kita yang mau bergelut di situ, mereka tidak percaya sekali. Jadi mereka tuh mencari lebih dengar macam, kau tidak percaya kau ini nih, kau tante di sana omong beda, kau omong beda. Iya tuh. Itu tante di sana tuh hanya omong, dengar dari orang lain. Itu tante tuh dengar dari kita kok. Benar nih. Hanya dengar telinga dari telinga ke telinga. Iya, benar. Makanya itu kadang orang-orang tua itu macam kalau kita omong terlalu banyak, kau nih, mama baru omong 1 kata, kau sudah 10 kata. Kau nih memang tidak baik jadi anak, kurang ajar untuk kau.
Akhirnya kita itu mulai patah semangat. Iya, Besok saya tidak mau lagi. benar. Tidak mau kita beromong begini, mau pikiran begini nih. Akhirnya sudah ketika kita sampai di sini, sebenarnya beberapa hal-hal yang kecil kita mau curhat ke mereka ya, karena sudah ada pengalaman tadi tuh. Iya, Akhirnya terjadi, kita batal mau cerita ke mereka. lebih baik kita diam-diam. Benar. Lebih baik kita diam-diam, lebih baik kita kasih tahu ke mereka yang baik-baik, lebih baik kita tunjang kita punya masa-masa perkuliahan di sini biar lancar, karena yang urus kita punya program ulang juga kita, Iya. yang remedial juga kita. Remedial kita. Percuma kita mau sharing-sharing ke mereka juga, tetap Benar. pasti mereka akan bilang tetap semangat, jangan lupa berdoa. Tapi kita kan yang menjalani. Semua kita yang rasa. Mereka di Iya. sana hanya bisa omong, kasih nasihat. Benar, Tapi kembali lagi ke kita. benar sekali. Tapi macam konco pengalaman tadi menarik lah menurut saya. Bagaimana kita punya cara menjelaskan ke orang tua. Benar sekali. Begitupun dengan feedback dari orang tua juga, sehingga tidak mengganggu psikologinya kita. Karena begini teman-teman, kan mungkin teman-teman tuh kepribadiannya tidak sama dengan saya. Kalau saya tuh begini, saya tuh kadang dari orang tua bapak atau mama, biasanya kalau mereka terlalu omong banyak tuh, terlalu tuh bilang begini harus begini. Terlebih lagi bapak saya tuh, itu tadi yang dengar dari orang omong tuh. Kau masuk mesin, gini anak itu begini, dia masuk mesin tuh. Kuliah di sini masuk mesin, suruh kerja di perusahaan ini. Nah saya tuh orangnya tidak mau langsung tangan, langsung diam. Terus kadang saya sedih sendiri, makanya saya tidak mau cerita lagi, saya jarang cerita nih sama bapak tuh. Nah habis itu akhirnya biasanya tuh kebanyak hal, mulai pikiran, kita beban, badan Itu jadi turun. faktor tadi itu kembali lagi dari itu ya, karena Iya. orang lain omong. Dengan orang lain omong. Selalu orang ketiga selalu ada tuh. Benar. Iya benar, macam itu juga. Kita tuh macam kayak selalu dituntut untuk ikut maunya kita punya orang tua. Benar. Ya. Padahal kalau kita sudah berada di Pulau Jawa, contoh kecil saja. Kalau kita hidup lebih lama, bukan hidup lebih lama ya, kalau kita melanjutkan, mungkin sekarang karena sudah ada teknologi ya, Iya. jadi kita sudah ada TikTok, sudah ada beberapa platform media sosial tuh kan bisa kita searching tuh, Benar. macam hal-hal yang kita tidak tahu di sana, macam kereta api jujur kereta api saya baru lihat di sini. Maksudnya wujud nyata ya. Kalau kita kan bisa hanya lihat secara fisik ya. Kalau dia punya rel itu saya sampai pegang tuh, saya bilang, berarti ini kereta ini jalan tidak pakai ban ini. Iya. Dia jalan satu besi dan besi ya. Besi dan besi. Coba tak ada kepala di situ. Macam ayam yang kena potong. Itu macam itu. Setelah itu yang kedua itu jalan tol. Jalan tol. Jalan tol itu saya baru lihat. Ternyata jalan tol itu tidak ada lurus-lurus Yang saya punya pandangan itu kan jalan tol itu kan ini karena informasi juga yang kita dapatkan. Jadi kan enaknya kita kuliah di luar kita punya daerah tuh, ilmu pengetahuan yang kita tuh juga terbuka, ya, semakin lebih luas banyak lah. Ya lebih luas. Jadi yang saya tahu jalan tol itu hanya lurus aja. Ternyata jalan tol itu masih ada begini-begini, belok-belok, turun naik juga masih ada. Terus kereta api, yang kita tahu kan kereta api itu kan hanya dari satu daerah ke daerah yang lain toh. Iya. Yang jaraknya jauh. Contohnya Jogja Surabaya, Jogja Malang, Jogja Jakarta, Jogja Bandung. Ternyata ada yang dekat-dekat, macam dari Belengga pergi ke Mbait, sebenarnya ada. Yang dari Belengga ke Bejawa, itu sebenarnya ada. Belengga ke Borong sebenarnya ada. Namanya kereta ini KRL, kereta lokal tuh. Saya belum pernah naik KRL. Teman bilang ke teman, ke antar teman ke ini konco antar teman ke bandara hanya baru rasa dengan konco nih. Terus ini konco kemana ada satu hal lagi yang mungkin teman-teman juga rasa tuh, atau lebih ke orang tua teman-teman sih. Kadang tuh kalau kita kasih tahu bilang butuh uang ini, kadang mereka tuh langsung kaget uang apa lagi nih? Uang apa lagi nih? Uang apa lagi? Iya. Nah, itu tuh. Karena saya lucu lah yang begitu tuh. Iya. Maksudnya sebenarnya itu kita tidak mengada-ada ya. Ini tergantung ya. Tergantung karena ada beberapa teman-teman, saudara-saudara kita tuh ada yang manfaatkan itu. Itu mungkin yang atau macam kita ya. Kita sudah ada kakaknya kita yang pertama ya. Kakaknya kita owner nih. Kau jamu bilang uang itu. Bilang praktek ini padahal tidak ada. Beli kucing pada jurusan mesin. Itu kan soe itu orang tua. Kau jangan tipu dengan bapak.
Macam begitu tuh. Iya. Nah, itu ya kalau itu saya paham macam beberapa orang tua tuh pasti mereka juga khawatir karena mereka tuh tidak mau terlalu los, tidak mau terlalu kencang, tidak mau terlalu tarik. Iya, Jadi mereka juga harus perlu tanda tanya, was-was. benar. Apalagi mereka tidak tahu apa ya lingkungan di sini toh. Mm-mm, Itulah gunanya kita punya komunikasi dan orang tua. benar. Dan ini menurut saya komunikasi juga tuh tahu waktu lah. Kan kadang kita orang tua di sana nih baru pulang kebun masih capek-capek. Terus kita sebagai anak tiba-tiba langsung kasih tahu soal keuangan, bilang butuh ini, butuh itu. Ya, Bilang benar. harus besok. Nah, itu sebenarnya salahnya kembali itu ke Fatal. kita anak. Ya, benar. Tidak tahu waktu yang pas untuk kasih Benar. tahu. Kan kalau saya ya, menurut saya pengalaman saya itu walaupun saya juga terima beasiswa, tapi beasiswa Ya. itu tidak mencukupi untuk kita punya kehidupan di sini. Benar. Kita juga harus kasih tahu dan orang tua. Dan orang tua juga tuh sebenarnya harus tahu. Kita tuh tidak ada lagi yang macam kerja kelompok yang hanya mau saya pergi di kau punya rumah ya. Kita kerja di kau punya rumah saja contohnya. Iya. Itu sudah tidak ada lagi. Di sini sudah tidak ada lagi Berbeda seperti itu. Mungkin di sana juga sudah macam seperti itu ya. Iya. Di kita bu kampung juga Benar. macam cari tempat rekreasi. Macam di Ende macam kita bisa kita ke Pantai Riasa. Benar. Buat apa di setiap rumah macam begitu. Iya. Contoh kecil juga macam begitu di sini. Di sini Jogja. Pasti kan teman-teman kita kan dari beberapa daerah itu kan ajaknya bagaimana kalau kita di kafe ini, Iya. ya toh. Itu yang orang-orang tua tidak tahu. Iya. Makanya untuk bapak mama, om, tante semuanya kalau macam ada keuangan urgent itu sebenarnya tidak perlu kaget. Cuman Benar. butuh Komunikasi komunikasi yang yang lebih lanjut saja dengan anak. Sehingga karena kami ini datang dari kayak punya pengalaman, kami datang dari kayak punya keresahan, kami berbagi biar adik-adik itu juga berani untuk keluar dari mereka punya lingkungan zona nyaman mereka. Benar. Itu Terutama sih, ini, macam kalau ada beberapa teman-teman yang ikut organisasi atau kepanitiaan tuh, kadang-kadang tuh orang tua masih tidak masuk akal ya. Sudah bayar uang kuliah masih kumpul uang kas lagi. Butuh beli kursa ini lagi. Nah, itu kadang-kadang tuh beberapa orang tua teman-teman tuh macam tidak masuk akal tuh, Kak. Kita bayar uang kuliah, masa harus ada ini uang kas lagi. Itu. Nah, tapi itu sebenarnya tuh seperti kemauan dari beberapa orang tua, om mereka tantai bahwa kalau kami kuliah di sini tuh jangan hanya kau kuliah pulang, harus aktif di kampus. Nah, aktif di kampus itu tuh tidak kosong. Beberapa wadah yang kampus sediakan macam unit kegiatan mahasiswa lah, yang kita sering di sana yang main futsal, sepak bola. Di sana kita maksudnya SMA kan kalau di tingkat SMA umumnya ekstrakurikuler tuh. Nah, itu juga butuh kecil-kecil. Karena kalau kumpul pasti beli kopi. Iya. Belum kalau tidak rokok. Kembali lagi, pastikan anak yang salah. Kenapa kau rokok? Ya toh? Benar. Kenapa kau rokok? Tapi kan itu semua kalau kita omong itu macam sebenarnya itu tidak perlu dibicarakan lah. Untuk dari komunikasi dari orang tua dengan anak. Jadi salah satu yang harus kita tidak beritahu itu hal-hal negatif yang menurut mereka negatif. Menurut kita itu macam biasa-biasa saja. Jadi kita harus saring-saring kita punya bahasa komunikasi ke mereka, ya toh. Apalagi macam beberapa orang tua yang punya overthinking, punya pikiran, punya mungkin contoh kecilnya macam cepat darah tinggi, emosi. Kau nih begini. Tapi kan yang menjalani di sini kan kita pasti tidak enak dengan teman-teman yang sudah di kafe. Kau di mana? Kenapa belum datang? Macam begitu toh. Itu sudah serba dilema. Itu kita mau kasih tahu tidak ada pelampiasan, tidak ada yang support, tapi mereka menuntut kita nih untuk jangan kampus kos. Harus aktif benar. Akhirnya maju kena, mundur kena, serba salah. Itu sudah. Jadi untuk teman-teman semua lebih banyak komunikasi, jalin komunikasi dengan teman-teman, dengan orang tua, komunikasi yang lebih dekat sehingga beberapa hal yang seperlunya saja yang kita harus beritahu ke orang tua. Ya. Tidak semua hal itu harus terperinci kita kasih tahu. Kita harus bisa pilih sebelum kita mau berkomunikasi dengan mereka. Nah, kita tuh sebelum telepon mereka kita harus pikir dulu, yang kita ada masalah tuh pertama ini. Ya. Nah, terus dari 5 masalah ini nih, yang paling penting lah
yang harus kita kasih tahu ke orang tua tuh yang mana. Benar sekali. Tidak semua kita telepon gini kita kasih tahu dari A B C D akhirnya sudah Mereka beban dengan Mereka cari beban. uangnya kita, ya beban lagi dengan kita punya urusan yang sebenarnya itu urusan kita bisa selesaikan sendiri di sini. Itu menurut saya yang patut digarisbawahi ya. Iya. Komunikasi dengan orang tua itu penting dan tidak semuanya kita harus beritahu kepada orang tua. Dan untuk om dan tante, bapak mama semua, kita harus bisa saling memahami untuk bisa memberi ruang, memberi space untuk kami sebagai anak, om dan tante, bapak mama semua untuk bisa berkembang, untuk bisa cari jalan dan untuk bisa cari pikirannya sendiri. Iya. Sehingga pas om dan tante mungkin bisa macam saat-saat om dan tante sudah bisa macam, kayaknya anak ini sudah bisa harus cari kerja nih. Iya. Kami tidak kaget. Kami sudah ada relasi nih yang kami bangun dari kami punya masa kuliah. Benar. Kami tidak yang hanya berpatokan dengan orang tuanya kami, macam begitu toh. Contoh Iya. kecilnya macam begitu. Itu hanya kita ini hari macam-macam ajar kok ya. Iya, tapi Iya. untuk iya sih. Maksudnya kami dua di sini tuh hanya mau kasih pesan ke beberapa orang tua, mereka om tante lah, yang mau menyekolahkan anak-anaknya di perantauan, dan juga beberapa orang tua dari teman-teman kami yang anaknya sedang merantau dan kuliah ataupun kerja, itu supaya mereka om tante tuh jangan terlalu kekang kami lah. Kekang dan jangan terlalu pressure. Iya. Tekanan tuh harus dikurangi. Dan saya untuk teman-teman yang masih kuliah atau adik-adik yang baru mau kuliah, jangan pernah bosan untuk jalin komunikasi yang lebih baik dengan orang tua. Jangan pernah putus komunikasi. Karena mereka tidak ada dengan kita, jadi hanya kita yang bisa memberikan informasi ke mereka. Iya. Mereka tidak boleh mendengarkan informasi dari orang lain. Dan untuk orang tua harus percaya dengan apa yang sudah bapak mama, om dan tante sudah percayakan ke mereka, ke bapak mama semua, Iya. biar mereka lebih yakin. Benar. Ke adik-adik semua yang barusan mau kuliah di sini. Catatan untuk adik-adik, Benar. jangan lupa cari ini beasiswa. Benar. Kalau kita orang tua om dan tante memang kita punya pendapatan sangat kurang. Sangat kurang. Itu pokoknya jangan lupa cari tahu terus tentang beasiswa. Dan ini, kalau ada teman-teman mungkin mengalami beberapa masalah, teman-teman bingung mau cerita kemana, komen itu. Benar. Supaya nanti kami bisa bantu tuh sebagai perantara. Perantara ke bapak mama. Begitu Konco. Iya, Le. Saya belum ada ini nih. Benar. Baris. Bau keringat dari tadi. Baik, saya pamit. Saya bawa kelor lah. Stop it. Malu balas.